Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengembangan nilai dan moral anak akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tahapan-tahapan perkembangan agama pada anak. Materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Ciri keagamaan pada anak. Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak sesuai dengan ciri yang mereka miliki. Maka keagamaan pada anak tumbuh mengikuti pola ideas konsep on authority. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritarius, maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh unsur dari luar dan diri mereka. Bentuk dari sifat keagamaan pada diri anak dibagi menjadi 1. Orientasi egosentris, egocentric-oriented. Di ciri ini, anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak pada tahun pertama dalam pertumbuhannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Apabila kesadaran akan dini itu mulai subur pada diri anak, maka akan tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin bertumbuh, semakin meningkat pula egoismenya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam masalah keagamaan, anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan dirinya. Yang kedua, konkretan anthropomorphism. Dalam ciri ini, di mana kata-kata dan gambaran-gambaran keagamaan diterjemahkan ke dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dan biasanya dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenal. Anak-anak biasanya berusaha menghubungkan penjelasan keagamaan yang konkret, yang abstrak, dengan dunia pengalaman mereka yang konkret. Misalkan pengertian Tuhan, memberi ganjaran dan menjatuhkan hukuman dengan segera dipahami anak seperti orang tua yang memberi hadiah dan hukuman kepada mereka. Yang ketiga, eksperimentasi inisiatif spontanitas. Ciri ketiga ini, agama pada masa anak-anak itu tumbuh dan eksperimentasi dengan individualitas, inisiatif, dan spontanitas. Bersamaan dengan dunia anak yang cepat meluas melampaui lingkaran keluarga, unsur-unsur baru yang berkenan dengan masalah perpisahan mulai muncul. Agama pada masa anak dengan demikian cenderung mengambil ciri eksperimentasi dan spontanitas lahir dalam bentuk-bentuk teologis yang tak teramalkan dan individualitas. Amos Hans, seperti disitir oleh Robert W. Karps, mengatakan bahwa masa anak-anak merupakan tahap atau periode dongeng di mana fantasi dan emosi merupakan masukan pokok dalam kreativitas. Sekian, hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Rini Mulyawati. Saya Rini Mulyawati, NIM 200110080. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami pada bagian D sampai F. Yang D, kurang mendalam atau tanpa kritik. Ciri pengertian kurang mendalam atau tanpa kritik ini artinya bahwa pemahaman anak-anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa adanya kritikan. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedar saja dan mereka sudah merasa puas dengan ketenangan dan kadang-kadang kurang masuk akal. Dalam penelitian Mason tentang sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, 73% mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Selanjutnya, dalam suatu sekolah ada yang mengatakan bahwa Santa Claus memotong jenggotnya untuk membuat bantal. Dengan demikian, anggapan mereka tentang ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa adanya kritikan.
Penelitian Prof mengemukakan dua contoh tentang hal itu. Salah satunya yaitu suatu peristiwa seorang anak yang mendapat keterangan dari ayahnya bahwa Tuhan selalu mengabulkan permintaan hambanya. Kebetulan seorang anak berjalan di depan sebuah toko mainan. Seorang anak tertarik pada sebuah topi berbentuk kerucut. Sekembalinya dia ke rumahnya, langsung berdoa kepada Tuhan untuk apa yang diinginkannya. Hal itu diketahui oleh ibunya, lalu ibunya berkata bahwa dalam berdoa tak boleh seorang pun memaksanya Tuhan untuk mengabulkan barang yang diinginkannya itu. Mendengar hal itu tersebut, anak tadi langsung mengabulkan permintaan. Mengapa? Penelitian Prof mengemukakan dua contoh tentang hal itu. Salah satunya yaitu ketika suatu peristiwa seorang anak mendapat keterangan dari ayahnya bahwa Tuhan selalu mengabulkan permintaan hambanya. Kebetulan seorang anak berjalan di depan sebuah toko mainan. Lalu anak tersebut tertarik pada sebuah topi yang berbentuk kerucut. Sekembalinya dia ke rumah, ia langsung berdoa kepada Tuhannya untuk keinginannya itu. Karena hal itu diketahui ibunya, lalu ibunya berkata bahwa dalam berdoa kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita tersebut. Mendengar hal tersebut, anak tadi langsung bertanya kepada ibunya, "Mengapa?" Dari contoh itu, telah menunjukkan bahwa anak itu sudah menunjukkan pemikiran yang kritis, walaupun bersifat sederhana. Menurut penelitian, pemikiran kritis baru timbul pada usia 12 tahun sejalan dengan pertumbuhan moral. Di usia tersebut, bahkan anak kurang cerdas pun menunjukkan pemikiran yang kritis. Di sini terlihat bahwa anak meragukan kebenaran ajaran agama itu secara kontrak saja. Selanjutnya yang E, yaitu ucapan dan praktik. Ciri keempat agama anak berupa ucapan dan praktik. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula dalam bentuk verbal atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka. Yang F, suka meniru. Ciri kelima agama anak adalah suka meniru. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita saksikan bahwa tidak seagama yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya mereka peroleh dari meniru. Berdoa dan sholat misalnya mereka laksanakan karena hasil melihat perbuatan di lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. Dan yang terakhir yaitu pada bagian G, rasa heran. Ciri keenam agama anak adalah rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Berbeda dengan rasa kagum yang ada pada orang dewasa, maka rasa kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum terhadap keindahan lahirnya saja. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan ketuhanan anak dan dorongan untuk mengenal rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, langsung saja yang ke B, yaitu tahap perkembangan moralitas. A. Perkembangan moral menurut Jean Piaget. Perkembangan moral dapat dipahami melalui pendekatan kognitif, bahkan mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moral. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran yang berkaitan dengan masalah sosial. Piaget kemudian membagi tahapan perkembangan moral anak menjadi dua tahapan, yaitu tahap heteronomous dan tahap autonomous.
Perkembangan moral menurut Lauren Kolbeck. Pengembangan teori dari Piaget, Lauren Kolbeck membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pre-konvensional, tingkat konversional, dan tingkat post-konvensional. Menurut pandangan Kolbeck, dari 3 tingkatan tersebut, anak harus melewati 6 tahapan dalam dirinya. Setiap tahap memberikan jalan untuk menuju ke tahap selanjutnya. Ketika anak mampu menemukan aturan pada tahap itu, kemudian anak harus meninggalkan penalaran moral dari tahap awal menuju ke tahap berikutnya. Dengan cara tersebut, penalaran moral anak berkembang melalui 3 tingkatan berbeda. Meskipun tingkatan semua anak mampu menguasai tahap-tahap perkembangan moral yang di kemudian Kolbeck jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tahapan-tahapan perkembangan moral dalam teori Piaget. Kesimpulan dari makalah kami adalah dilahirkan dalam keadaan lemah fisik maupun psikis. Menurut beberapa ahli, anak dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius. Apabila bakat elementer bayi lambat bertumbuh dan matang, maka agak sukarlah untuk melihat adanya keagamaan dalam dirinya. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa tanda-tanda keagamaan pada dirinya tumbuh terjadi secara integral dengan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya. Nah, perkembangan agama pada anak terjadi melalui pengalaman hidup sejak kecil dalam keluarga, sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Menurut Ernest Hammers, perkembangan agama pada anak-anak itu melalui beberapa fase. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam makalah kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.